Cerita kriminal ini berdasarkan kejadian nyata. Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara dengan terdakwa Hadi Widodo melakukan persetubuhan dengan korban gadis di bawah umur berinisial AS. Berikut cara terdakwa melakukan aksinya. Bermula saat terdakwa diberi nomor HP korban oleh teman terdakwa yang bernama Soekarno. Setelah mendapat nomor HP tersebut, terdakwa menelpon korban dan mengajaknya kenalan. Setelah berkenalan melalui handphone tersebut, terdakwa sering mengirim SMS kepada korban. Padahal saat itu, terdakwa sudah tahu bahwa korban masih duduk di bangku SMP kelas 2 dan masih berusia sekitar 14 tahun lebih. Kemudian pada bulan April tahun 2009, terdakwa janjian dengan korban untuk bertemu di dekat rumah korban yang beralamat di Jalan Beting Indah nomor 34 RT 16 RW 9 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Setelah pertemuan itu, antara terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran. Setelah mereka resmi pacaran, pada hari Sabtu malam Minggu bulan Mei tahun 2009, terdakwa menjemput korban ke rumahnya dan mengajak korban ke tempat kos terdakwa di Kampung Pulau Jahe, RT 03 RW 05 Blok A nomor 13 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Sesampainya di tempat kos tersebut, terdakwa mengajak korban berhubungan badan layaknya suami istri. Namun korban menolak. Lalu terdakwa membujuk korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban. Karena terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi korban, akhirnya korban pun mau mengikuti ajakan terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya dilakukan satu kali, tetapi terdakwa kembali mengulangi perbuatannya. Di tempat yang sama, perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berturut-turut hampir setiap hari Sabtu malam Minggu. Dari bulan Mei 2009 hingga pertengahan tahun 2011. Setelah pertengahan tahun 2011, terdakwa pindah ke tempat kos milik Bapak Dudung yang lokasinya masih berdekatan dengan tempat kos lama terdakwa. Di sana terdakwa juga menyetubuhi korban setiap Sabtu malam Minggu hingga bulan September 2012 yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi. Padahal terdakwa tahu kalau korban masih anak-anak dan masih duduk di bangku sekolah. Selain menyetubuhi korban di tempat kos terdakwa juga pernah menyetubuhi korban tempat kos teman terdakwa yang bernama Sugeng. Akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang tersebut, menyebabkan korban hamil pada bulan Oktober 2012. Korban pun menceritakan kehamilannya itu kepada terdakwa, tapi terdakwa tidak mau bertanggung jawab, malah meminta korban untuk menggugurkan kandungannya dengan mengatakan, "Udah matiin aja, kamu membuat aku pusing aja, bikin stres, gua bunuh juga loh." Lalu terdakwa memberikan uang 3 juta rupiah untuk menggugurkan kandungan. Tapi korban tidak mau menggugurkan kandungannya dan tetap meminta terdakwa bertanggung jawab seperti janjinya saat melakukan persetubuhan yang pertama. Alasan terdakwa tidak mau bertanggung jawab
karena terdakwa sudah mempunyai istri di kampung. Korban pun sudah meminta beberapa kali untuk dinikahi. Namun terdakwa tetap tidak mau dengan alasan yang sama, karena perut korban yang semakin membesar, yang mana korban sudah duduk di bangku kelas 3 dan akan menghadapi ujian nasional, sehingga tidak mungkin terus-menerus menutupi kehamilannya. Pada bulan Januari tahun 2013, korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya, sehingga ibu korban mendatangi terdakwa di tempat kosnya. Dengan disaksikan ketua RT bersama warga sekitar, terdakwa pun mengakui perbuatannya. Akan tetapi, terdakwa tidak mau menikahi korban dengan alasan bahwa terdakwa sudah mempunyai istri di kampung. Pada tanggal 22 Februari tahun 2013, ibu korban melaporkan terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Terhadap perbuatannya tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 60 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka hukuman tersebut diganti dengan pidana selama 3 bulan kurungan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah pantas? Berikan komentarnya di bawah ya.